Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan price daripada Bitcoin ada sedikit retrace ya sekitar 0,74%, tapi it's okay, dia masih dalam kondisi yang cukup bagus. Hari ini dia itu naik sekitar 0,98%, meskipun dari ranah 20.000 ada penurunan sedikit, nggak masalah ya. Dan secara overallnya untuk SRP sendiri ngeri banget dia kenaikannya ya, kenaikan 10% hari ini, Ethereum di 4% ya. Terus kalau kita lihat dari Solana, Dogecoin ya ini juga naik semua. Jadi secara overall di sini Cardano juga ngeri banget ya, Cardano 11% bro. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, altcoin kali ini rata-rata mengalami kenaikan yang cukup mantap jiwa. Terus kalau kita lihat dengan sektornya meme coin, dimana kalau kita lihat dari kinerjanya meme coin ya, untuk market cap dia naik, cuman volumenya ada penurunan. Tapi kalau kita lihat dari segi harga ya, kalau kita lihat dari segi harga sih di sini rata-rata naik ngeri ya. Dogecoin aja 13%, PP 1%, Shiba Inu sekitar 6% bro. Dan secara keseluruhan ya, di sini Trump juga naik kenceng 7%, SPX, Fartcoin naik baik, mantap jiwa ya. Jadi buat teman-teman nih hari ini yang mulai udah running profit, silakan kalian bisa TP-TP dulu tipis-tipis. Oke. Nah, jadi di sini alt session 2025 tiba ya, harga Ethereum dan XRP siap meledak, mantap ya. Setelah bulan Juni yang tenang, pasar kripto kan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru di altcoin session. Nah, jadi kalau kita lihat ya I'm coming atau you're welcome running startnya dari alt session asik ya. Harga Ethereum itu tembus dengan sinyal yang cukup bullish di area 3,4 ya, dan target daripada Ethereum sebenarnya itu di ranah 4.000 dolar ya untuk jangka pendeknya. Kalau Ethereum nanti bisa ke 4.000 US dollar bro, otomatis ya mungkin yang token-token berbasis Ethereum ataupun token-token berbasis jaringan lain juga akan ngepump ya. Nah, pada 17 Juli, jadi harga Ethereum itu kan memimpin kenaikan daripada altcoin dengan lonjakan sebesar 9% dan berhasil melewati angka 3,3 ribu US dollar. Kenaikan ini menembus level resisten krusial di area 2,800 yang disoroti oleh analis Michael van de Poppel. Nah, sebagai sinyal kuat kembalinya kekuatan altcoin saat di Ethereum hanya beranjak 9,7% dari menembus pola segitiga akumulasi besar yang telah terbentuk selama 4 tahun. Sebuah formasi teknik yang berpotensi memicu rally parabolik ya, menambahkan dorongan pada momentum bullish ini. Perusahaan publik Serpiling Gaming baru-baru ini membeli sekitar 9.400 Ethereum senilai 32 juta US dollar, menunjukkan meningkatnya minat institusi terhadap Ethereum. Bahkan kalau nggak salah ya, baru-baru ini BlackRock juga mengajukan apa ya, ETF derivatif atau apa, aku agak lupa, tadi sempat baca untuk Ethereum juga bro. Wah ngeri ya. Jadi kan perputaran value ya, kalau kita mengacu pada siklus-siklus sebelumnya itu kan pertama memang uang berputar dalam sektor cryptocurrency itu kan perputarannya ke Bitcoin dulu ya, makanya Bitcoin dominan dia kenceng tuh ya, uangnya larinya ke Bitcoin. Nanti setelah Bitcoin itu mencapai di titik jenuh ya, di titik jenuh gitu bro, nah perputaran uangnya itu akan lari ke Ethereum kalau sesuai dengan siklus sebelumnya. Dari Ethereum altcoin juga akan ikut naik, nah gitu bro ya. Terus selain itu pola cup and handle juga mulai muncul pada grafik Ethereum, mirip dengan yang terlihat di akhir tahun 2023 sebelum lonjakan harga sebesar 100%. Jika Ethereum berhasil menembus neckline di angka 3.100, analis crypto Broadmark itu memperkirakan kenaikan menuju zona 3.800 hingga 4.000 US dollar. Seperti yang kita bilang di awal, target terdekat di area 4.000 US dollar ya. Dan di sini pergerakan wealth dan perkembangan ETF Ethereum juga menambahkan bahan bakar. Selain itu, harga daripada SRP juga ikut melonjak karena apa? Harapan hukum dan pergerakan wealth di masa yang akan datang. Jadi SRP juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih. Para komunitas SRP pasti senang juga ya dengan harga daripada SRP sebagus itu saat ini. Nah,
SRP juga mengalami momentum baru naik lebih dari 7% dalam 24 jam terakhir. Nah, para analis menyebut hal ini kemungkinan terkait dengan pergeseran lebih luas di pasar altcoin secara spekulasi yang berkembang mengenai penyesuaian ya akhir-akhir ini dari kasus hukum Ripple dengan SEC. Jadi meskipun belum ada keputusan resmi, investor berharap adanya penyelesaian atau penyelesaian ya dan kejelasan hukum yang bisa membuka jalan bagi relisting di bursa Amerika Serikat dan adopsi oleh institusi. Menambahkan sentimen positif, data daripada on-chain itu menunjukkan lonjakan transaksi besar XRP, sebuah tanda bahwa Wells mungkin sedang memposisikan ulang diri menjelang pergerakan besar. Dominasi Bitcoin melemah, membuka jalan bagi kenaikan harga Ethereum dan XRP. Kenaikan Bitcoin yang menembus kisaran di 111.000 hingga di 120.000 mencerminkan pola dari siklus sebelumnya, di mana altcoin biasanya mengikuti tak lama kemudian. Jadi analis menyoroti rally besar di tahun 2017 dan 2020 di mana lonjakan Bitcoin menjadi pemicu kenaikan daripada Ethereum dan XRP. Dengan dominasi Bitcoin mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejarah tampaknya mulai terulang saat altcoin bersiap untuk pergerakan besar berikutnya. Amin ya. Semoga saja alt season yang dinanti-nanti kenaikan puncak-puncak daripada altcoin terjadi dalam waktu dekat. Karena kalau kita lihat dari kenaikan altcoin saat ini ya, kayaknya udah mulai running gitu kan, udah mulai manasin mesin gitu untuk roketnya ya. Maksimalkan profit altcoin season di 2025 ya brother ya. Jangan sampai kalian itu udah profit, udah cuan, tapi kalian gak mau taking profit karena apa? Sifat tamak itu memang kadang susah ya untuk dihindari. Tapi setidaknya teman-teman kalian harus bisa mengontrol hawa nafsu kalian untuk cuan yang jauh lebih gede. Karena resiko dalam sektor cryptocurrency itu memang gede banget ya. Kalau kalian tidak bisa mengontrol nafsu kalian atau bisa dikatakan mengontrol dari segi keinginan kalian untuk dapat cuan yang gede, itu kadang kita udah dikasih cuan ya, tapi kita merasa kurang akhirnya minus karena kita nggak mau taking profit. Karena gini bro ya, setiap ada kenaikan itu dipastikan akan ada penurunan. Setiap ada penurunan dipastikan akan ada fase konsolidasi. Setelah itu dia bisa breakout ya, breakout habis itu sedikit retrace, breakout lagi gitu. Jadi ada apa ya, naik turun itu hal yang lumrah dalam sektor cryptocurrency. Makanya di sini teman-teman kalau memang udah mulai cuan, udah mulai profit, jangan lupa untuk taking profit sesegera mungkin. Takutnya kayak kemarin tuh waktu Bitcoin nyentuh di area 23.000 US dollar kan, tiba-tiba Bitcoin koreksi sampai di area 16.000 US dollar, altcoin kan turun semua. Nah, kalau kalian sempat jual di mungkin di Bitcoin 22.000 atau 23.000, otomatis ya saat Bitcoin itu koreksi sampai di 16.000 kalian bisa serok lagi tuh untuk altcoin. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.